Zakiran serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu hormatan simkuring, mga orang ngawitan pengawasan anjing-anjing ge sarangan baca basmalah. Alhamdulillah ibu-ibu sadayana ku Allah dipasihan rahmat sareng hidayah sehingga orang biasa ngahadiran pengajian ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Memang masalah kesehatan itu sekarang itu ada perubahan definisi katanya. Jadi selama kita tidak di rumah sakit, walaupun kita apa saja yang terasa itu adalah sehat. Ada yang berkata gitu, alhamdulillahnya orang dalam keadaan sehat ya, kayak kata di rumah sakit. Iya kedah disyukuri orang sadayana. Bagi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hormatan simkuring, sebagaimana yang telah saya janjikan pada pengajian yang lalu, bahwa pengajian yang lalu kan sudah menjelaskan tentang tokoh sufi Hasan Al-Basri. Sekarang kita akan tampilkan tokoh sufi dari kalangan ibu-ibu, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Kan dia mah orang ngadongeng banyak bercerita ya ngadongeng. Ngadongeng kadang-kadang kita itu suka menyepelekan masalah dongeng atau masalah kisah. Padahal kalau kita teliti dalam Al-Quran, isi Al-Quran itu seperempatnya itu adalah tentang kisah. Dongeng diantaranya ya, bahasa orang mah kisah. Ayat 1600 ayat tentang kisah dalam Al-Quran. Dari 6.200 ayat, coba ya, 6.200 ayat, isi kisah itu 1.600 ayat. Berarti ada seperempat bagian dari Al-Quran itu yang terdiri kisah. Oh, ayat tamu undangan sih Pak. Punten, Bu aja. Kalau itu tamu undangan di mana itu teh? Ada 1.600 ayat ya tentang kisah. Ini kan menunjukkan betapa pentingnya kisah atau bahasa orang mah disederhanakan dongeng. Tapi kita kadang-kadang melupakan kepada dongeng itu. Dongeng itu sebetulnya sangat berharga, sangat berperan dalam kehidupan manusia. Kita atau saya pribadi dulu waktu kecil pas mau tidur itu didongengkan oleh ibu saya, oleh bapak, oleh kakak tentang kisah Nabi Yusuf, tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Tapi sekarang ibu-ibu bapak masih ada yang rajin menceritakan gitu kan? Ya tanya-tanya. Padahal ini sangat penting sekali ya. Sehingga kan di dalam pikiran anak tuh pas tidur itu terbawa mimpi. Oh kisah Nabi Yusuf tuh begini-begini, oh Nabi Musa ini, Nabi yang lain-lainnya itu seperti ini. Nah kita kan tidak pernah di sekolah juga jarang ceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Di sekolah tuh yang diceritakan sebagian sekolah ya, yaitu kancil nyolong timun. Nah itu kan kancil mencuri timun. Akhirnya apa? Nanti anak setelah gede itu menjadi korupsi. Dongengnya kan seperti itu, kancil mencuri timun. Coba kalau diceritakan kisah-kisah Nabi banyak kan. Nah ini sebagai mengingat saja kepada kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, cobalah dibiasakan lagi anak sebelum tidur itu dia dongengkan. Karena sekarang itu sudah rebutan dengan HP. Jadi justru anak-anak tuh sampai ketiduran itu main game HP. Jadi dalam benaknya itu masuk ke otak bawah sadar tuh apa yang di HP itu.
Sehingga begitu bangun itu kan totonyo kan bukan dia. Nah itu karena terpengaruh dari game yang ada di HP itu. Jadi ini perlu kita sadari ya. Jadi sangat berpengaruh sekali dongeng atau cerita atau kisah yang disampaikan kepada anak-anak kita menjelang tidur. Jadi jangan kalah dengan HP, karena di HP itu terutama bagi anak-anak kecil ya, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah itu katanya gitu. Jadi apa yang dilihat di HP itu game atau apanya, hanya masuk kepada otaknya dan otak di bawah sadar. Otak di bawah sadar itu kan bisa refleks apa yang dia kerjakan itu tanpa dibikinkan dulu. Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya saya mengimbau yang pada saat ini tadi kepada ibu-ibu sekalian, puntennya pakai bahasa Indonesianya, kahatosnya, mau bahasa Jawa toh, bahasa Indonesia aja. Kayak sering kuring cepet toing, Pak cepet toing, gitu, jangan cepet toing, gitu ya. Dan sering kuring biasa, ngajar di kelas, gitu ya, cepat, gitu baru. Ya. Jadi kita akan pada pertemuan ini akan menjelaskan tentang kehidupan sufi. Tapi sebelum ke sana mungkin perlu kita telusuri dulu ya secara ilmiah kan dari metode kuliah 2 SKS ya. Jadi ilmu keislaman itu pada dasarnya kalau kita sederhanakan bersumber kepada 3 ajaran. Di dalam ajaran Islam atau ilmu-ilmu keislaman, kalau kita sederhanakan itu bersumber kepada 3 ajaran, yaitu yang pertama tentang iman, ya, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, kayak beli ayat tadinya kata runcingan dari ayat 3. Nah, tina iman itu muncul ilmu tauhid, ilmu kalam, dan selain lain-lainnya ya, cabang-cabang dari ilmu tauhid itu. Dari apa? Iman, ajaran iman. Yang kedua dari ajaran Islam, muncul keilmuan apa yang dinamakan ilmu fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Itu pengembangan dari al-Islam. Kemudian yang ketiga muncul ilmu tasawuf. Jadi dari al-ihsan itu muncul ilmu tasawuf. Nah, apa sebetulnya tasawuf itu? Jadi kalau pokoknya tentang tauhid ada sesinya sendiri ya. Kemudian tentang fikih ada juga. Nah, sekarang karena kita akan masuk kepada tasawuf, dan yang kita bicarakan adalah bagian yang ketiga, yaitu tadi ya dari al-ihsan, tasawuf. Ya, tasawuf itu asal muasalnya ada yang mengatakan diambil dari kata ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah para sahabat yang hidupnya itu hanya tinggal di masjid saja. Ahlus sufah pada zaman Rasulullah ada orang-orang yang hidupnya di masjid, itikaf terus mengabdi kepada Rasulullah dan mengabdi di masjid. Dulu pada tahun berapa ya, saya ke Mekah dulu pertama berapa, tahun 79 mungkin ya, tahun 80. Itu masih ada ahlus sufah itu yang pakai gamis putih-putih dan ininya merah ya, pakai topinya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Dan tinggalnya ya di sekitar makbarah Rasul itu. Nah itu ahlus sufah. Ada lagi yang mengatakan tasawuf itu diambil dari sofa, sofiyun, bersih. Jadi tasawuf adalah orang-orang yang bersih. Ya. Kemudian yang ketiga ada lagi tasawuf itu diambil dari sof. Sof itu adalah barisan sholat. Jadi barisan sholat, dari mulai sholat sof yang awal sampai akhir. Nah, ahli sufi biasanya berada di sof-sof yang awal itu. Itu menurut secara kebahasaan. Istilah tasawuf itu apa?
Tasawuf itu menurut Junaid al-Baghdadi adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Membersihkan dari rozail, dari apa kotoran-kotoran yang mengganggu hati kita. Pamannya ujub, ria, gitu kan. Dan macam-macam ya yang mengganggu di hati itu dibersihkan. Nah itu menjauhi segala seruan hawa nafsu. Ada dorongan-dorongan nafsu, hawa nafsu yang itu membawa kepada kejelekan hawa nafsunya, maka dihindari. Nah itulah antara lain tasawuf ataupun perbuatan orang-orang sufi itu seperti itu. Nah ini mengantarkan kita kepada mempelajari nanti ke tokoh kesufian dari Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi memang banyak yang diceritakan, tokoh-tokoh Islam itu banyak ditampilkan itu tokoh-tokoh laki-laki saja. Umpamanya ahli tafsir laki-laki, kemudian fikih laki-laki, kok seperti nggak ada tokoh yang perempuan. Ya. Tasawuf laki-laki, ya, nggak ada yang perempuan. Sebetulnya ya kalau digali ada ya. Di ahli tafsir itu guru saya tapi dari jarak jauh, namanya Profesor Dr. Aisyah bintu Sati. Itu adalah guru saya dalam bidang tafsir secara linguistik, Aisyah bintu Sati. Dan sebetulnya di Indonesia kan sudah ada namanya Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah, JP3M. Ada yang ikut nggak dari kita? Nah harusnya kan di sini kan sudah ada IIP ya, Ikatan Ibu Pesantren itu bisa masuk ke sana. Itu yang di bawah naungan dari Nahdlatul Ulama, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Ya, jadi IIP itu bisa masuk ke sana ya. Jadi buat apa? Untuk memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan yang di pesantren juga mampu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Sangat indah sekali ya, jangan jauh-jauh lah. Kita di pesantren itu kan ibu-ibu ini kan ibu nyai semua ini. Kiai lah kalau laki-laki kan. Kalau perempuan kan di Jawa tuh bu nyai. Kalau laki-laki ya Pak Kiai. Ini kan bu nyai semua. Kalau keluar dari Sukahideng tuh ya jadi mubalighah yang sangat beken. Makanya mungkin paling tidak lah, ini hanya usulan ya, monggo lah. Karena ini usulan dan itu kebijakannya ada di pimpinan kampung, ada di bawah pesantren. Bo yao, nah, seperti Jawa mana bo yao. Di masjid-masjid itu kalau ada pengajian tuh diisi lah ibu-ibu yang jajar di depan itu semuanya mubalighah semua ini. Jadi jadwal ibu siapa di Al-Bakri gitu kan, masjid yang di RT 3 siapa gantian. Nah, kalau nggak gitu ibu-ibu nggak pernah terangkat ya, hanya katut buri itu bahasa Jawa mana ikut dari belakang saja. Padahal ibu-ibu sangat mampu dan itu tidak akan ada yang bisa mengangkat kalau bukan ibu-ibu sendiri. Nah ibu-ibu lah usul lah di masjidnya masing-masing. Abi mahayong desi ku pengajian dia ku ibu anu, ibu siapa, ibu Atik, punya kan. Itu sangat, kalau di luar lah mubalighah yang sangat beken sekali itu. Nah ini jadi ini kan ya, malah nggak tahu ya kalau boleh usul juga, kalau boleh namanya usul kan bebas ya, terima atau tidak ya terserah. Pengajian di sini juga pas Kamis itu sekali-sekali ibu-ibu yang ngisi. Nah itu kan, ini hanya usul tapi bukan berarti kalau dari atasan kan perintah. Ini kan kebijakannya ada di pimpinan pesantren, ada pengurus yang lainnya. Cuma usul saja, usul kan boleh ya, diterima dan tidak ya terserah. Sekali-sekali dari sekian putaran mubalik atau yang mengajar di sini, sekali itu ibu-ibu yang mengisi, ya, supaya dan tercerahkan. Ya itu ya, ini sebagai usulannya. Ibu-ibu hormatin Simkuring, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama mencoba menelusuri tentang kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu lahir pada tahun 95 Hijriyah. Jadi mungkin generasi tabi'in atau tabi'in ya. Jadi di bawah generasi Hasan al-Basri.
Kalau Hasan Basri memang tabi'in, karena Hasan Basri pernah bertemu dengan sahabat. Lalu di bawahnya lagi itu Rabi'ah al-Adawiyah, tinggal di Basra. Dia dari keluarga miskin. Dinamai Rabi'ah karena dia adalah anak nomor 4. Jadi anak orang tuanya itu ada 4. Kemudian dia yang keempat itu dinamakan Rabi'ah. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, karena al-ismu tadi ya dulu al-musamma, nama itu menunjukkan kepada apa yang dinamai. Kadang-kadang kita tidak hati-hati ya. Yang penting memberikan anak tuh dengan bahasa Arab, gitu Pak. Hanya ada dulu teman kawan saya waktu kecil main gitu ya. Itu orang Sukaraja udah pada tahu. Ada namanya Syaiton namanya. Saya sudah meninggal ya, mudah-mudahan dapat pengampunan Allah dan cari yang sekian ya. Itu kawan saya namanya Syaiton, karena memang mungkin orang tuanya sering mendengar A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dikiranya kan karena dari Al-Quran ini langsung aja dikasihkan nama, jadi Syaiton. Di kita tuh ya memang seperti banyak nama Rubai'ah itu banyak, tapi jadi jelek panggilannya, jadi Ubeh. Nah, itu kan ada kawan saya itu namanya Rubai'ah, dipanggilnya Ubeh. Iya. Beda kalau dengan di Jawa, biasanya kalau namanya jelek panggilannya itu jadi kayak seperti panggilan nama artis. Mudrikah, jadi Ika, Rika, jadi Rika, Mudrikah. Kalau kita kan Mbak Mud gitu kan, nah, tapi dia menyebutnya Rika. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi memang di kita kadang-kadang panggilan tuh jadi jelek sekali, padahal kan harus sebaik-baiknya ya mengambil nama. Ya, nah tadi Rubai'ah itu waktu pas mau dilahirkan, orang tuanya sangat melarat sekali, sangat miskin sekali. Ya, saking sangat miskinnya, tidak ada penerangan di rumahnya sama sekali. Jadi untuk mulasara atau pemiara kelas kelahiran itu kan perlu ada yang terang-terang lah sedikit. Udah ada, ya. Minta ke bapaknya juga minta kemana, karena memang ya suka kan semuanya harus dibeli, uang tidak punya. Nah itu kan. Tahu-tahu dalam kebingungan itu, dalam cerita, si bapaknya itu tertidur. Nah, tertidur, sewaktu tidur itu mimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya tuh, ya Aba Rubai'ah, kamu tuh dianugerahi gadis atau anak bayi yang kelak akan menjadi panutan orang. Itu kan dalam mimpinya itu. Nah untuk itu sampaikanlah amanat ini kepada Gubernur Basrah yang namanya Isa Zasdan. Kita tulis surat kita mau diketahui mau berhadiah ini. Saya sponsor aja gitu. Jadi Gubernur Basrah itu namanya Isa Zasdan. Apa isi mimpinya amanat Rasulullah kepada bapaknya Rubai'ah itu? Sampaikan kepada Gubernur Basrah, yaitu Isa Zasdan, bahwa dia harus membaca istighfar setiap malam 100 kali dan setiap malam Jumat 400 kali baca istighfar. Nah itu kan, akhirnya ditulis kan. Nah, kemudian dalam mimpi itu Rasulullah berkata kepada bapaknya Rubai'ah, pada malam Jumat kemarin Gubernur Basrah itu tidak membaca istighfar yang 400 kali itu, maka dia dikenakan denda, harus banyak sedekah kepada fakir miskin. Nah itu kan pada masjid, dan diantaranya sedekah untuk kamu sendiri 400 dinar. Malah 400 dinar banyak. Akhirnya disampaikanlah amanat itu kepada Gubernur Basrah yang namanya Isa Zasdan tadi. Baru disampaikan, oh iya benar, langsung percaya karena memang dia merasakan bahwa malam Jumat kemarinnya itu tidak membaca istighfar yang diharuskan 400 kali menurut
wirid dia gitu. Hanya langsung memberikan infak kepada fakir miskin dan 400 dinar diantaranya untuk bapaknya Robi'ah. Hanya dia pulang ke rumah dan untuk memelihara sebagainya. Sehingga ada beberapa kaul yang mengatakan bahwa Robi'ah Al-Adawiyah itu sejak lahirnya sudah rizkinya sendiri. Ya, gitu kan. Jadi walaupun dalam keadaan keluarga melarat, kalau sudah dikersakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu akan datang. Dan lagi yang jadi pelajaran bagi kita bahwa untuk menjadi tokoh pemimpin atau menjadi tokoh ulama atau tokoh apa saja tidak mesti dari kalangan ningrat atau bangsawan. Bisa jadi dari orang-orang biasa pun bisa menularkan anaknya menjadi tokoh panutan. Nah ini Robi'ah Al-Adawiyah. Coba di orang ada nggak yang tidak ada lampu di rumah? Semuanya kan sudah pakai listrik sekarang pada akhirnya. Jadi ini susah sekali dulu tuh kan. Oh, listrik memang nggak ada. Biasanya umumnya kan ada lampu yang dari minyak gitu kan. Akhirnya ya minyak pun tidak ada untuk menyalakan lampu. Ini menandakan bahwa betapa melaratnya keluarga dari Robi'ah Al-Adawiyah. Punten Widi telahnya. Ini jalan keut mana ada telah. Nah selanjutnya suatu pas masih anak-anak semuanya empatnya itu baru beberapa tahun umurnya siapa Robi'ah Al-Adawiyah itu bapaknya tuh meninggal. Setelah itu ibunya juga meninggal sehingga 4 anak itu dalam keadaan yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Akhirnya yang 4 bersaudara itu terpencar-pencar mencari pekerjaan masing-masing. Dan waktu itu di Basrah sedang terjadi kelaparan sehingga banyak sekali penyamun, penjamret dan sebagainya ya, yang maling apa. Termasuk Robi'ah Al-Adawiyah juga ada yang mengambil dan dijual. Waktu kan perbudakan masih ada. Dijual ke seorang tajir, orang saudagar, kemudian dijual lagi ke pembesar di Basrah itu. Sehingga dia tinggal di istana, ya. Tinggal di istana, ya karena namanya hidup di istana akhirnya Rubaiyah itu disuruh apa-apa, melayani tamu-tamunya. Ini karena waktu itu ya memang jomplang sekali kehidupan di Basrah. Yang miskin sangat miskin sekali, sedangkan yang kaya di istana berlupa ruah ya, minuman, arak dan sebagainya biasa. Padahal sementara rakyat jelata banyak yang kelaparan. Nah ini Robi'ah itu Al-Adawiyah tinggal di istana. Akhirnya masuk kehidupan yang seperti itu untuk mengembirakan tamu-tamunya ya macam-macam lah. Namanya menggembirakan dan waktu itu Robi'ah sudah gadis. Itu kalau umpamanya dilihat dalam filmnya ya, ada filmnya di YouTube atau di internet ya. Itu dibintangi oleh Farid Shauqi dan Nabila Ubaid dan Imad Hamdi. Aktor-aktor kawakan yang ada di Mesir ya. Itu sangat bagus sekali dalam ceritanya, dan dalam cerita itu ya udah Robi'ah itu jadi pemuas nafsu tamu-tamu bangsawan yang ada di sana. Kebetulan Robi'ah itu ada kemampuan dalam memainkan seruling. Nah itu kan. Jadi pada singkat cerita setelah bertahun-tahun hidup di istana itu karena memang sebagai hamba sahaya, karena hamba sahaya harus taat kepada majikannya. Ya, pada suatu saat ketemu dengan saudaranya saudara Robi'ah itu, dia memberikan nasihat bahwa Robi'ah, kamu tuh jangan terlena dalam kehidupan dunia, karena kamu harus melihat karena kehidupan akhirat yang lebih panjang lagi dari kehidupan dunia. Kamu harus segera kembali dan tobat kepada Allah dan sebagainya. Ternyata apa yang diceritakan oleh saudaranya yang ada lewat ke istana itu sangat berbekas dalam hatinya. Nah, sewaktu pulang
Dia yang sudah lama tidak melaksanakan sholat, akhirnya sholat yang fardu, kemudian tahajud dan sebagainya. Akhirnya kehidupannya dipenuhi dengan ibadah-ibadah. Nah, suatu saat pas sedang ibadah malam, majikannya itu kata bahasa Jawa tuh ngersake. Apa ya ngersake itu mas? Nah, jadi sebangsawan tuanya itu ngersake. Ngersake itu apa ya? Nyakedeng, kayak nyakedeng gitu kan si katanya si bangsawan teh. Akhirnya dipanggil nggak mau. Dipanggil yang nggak mau, terus dia diam aja di kamar, hanya diseret. Kan ieu ngadongengnya. Abi kamu dongengkeun kapala putra yang mangke. Tah kitu tidak mau, hanya diseret, kemudian dipecut sampai babak belur padanya itu ya, penuh dengan darah. Udah gitu dikembalikan dari kamarnya dan dia tidak jera ya. Rabi'ah walaupun sudah dipukuli, tetap saja dia malah meningkatkan ibadahnya, sholatnya, baca Al-Quran sebagainya. Nah, sudah lama kelamaan si raja itu ngintip ya di kamarnya apa sebetulnya yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Ternyata di dalam doanya itu Rabi'ah itu seperti meratapi atau meminta bantuan kepada sang kekasih. Ya. Engkau adalah kekasihku, saya tidak menutup hatiku dari orang lain, kasihku hanya untukmu. Katanya seperti itu ya. Kedengaran seperti itu, raja itu datang terus langsung gablok deh gitu ya, ceritanya. Berarti kamu tuh punya laki-laki lain selain aku. Wah, langsung diceritakan. Nah, kemudian diceritakan bahwa sebetulnya yang saya sebutkan kekasihku itu adalah Allah. Nah, akhirnya sudah Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu juga. Setelah itu baru leleh si raja itu. Lama kelamaan akhirnya singkat cerita Rabi'ah Al-Adawiyah itu dibebaskan dari kehidupan istana sehingga menjadi orang yang bebas. Ya, dia orang bebas. Sudah orang bebas, akhirnya kumpulnya dengan orang-orang yang ahli tasawuf tadi yang tadi membisikkan ke dia waktu di istana. Bercampur dengan orang-orang yang zuhud. Zuhud itu yang sudah meninggalkan kehidupan dunia dan dia hanya tafarruq khusus untuk ibadah kepada Allah. Nah, karena memang ternyata Rabi'ah Al-Adawiyah sudah sampai kepada tingkat yang tinggi. Tingkat tinggi itu antara lain dalam tasawuf itu fana. Jadi fana itu merasa badan kita itu sudah nggak ada, sehingga yang ada dalam diri kita itu hanya Allah. Nah, dan ini mungkin kita sudah susah membayangkannya ya, karena orang sufi lah yang biasa melaksanakan itu. Karena sedang fana, maka dia ketika datang ke pasar, pergi ke pasar dalam riwayat itu membawa air seember dan api obor ya. Nah, pada siang bolong bawa api dan air. Kemudian ditanya oleh orang-orang yang ada di sana, "Hai Rabi'ah, apa yang akan kamu lakukan?" Rabi'ah menjawab, "Dengan api ini aku ingin membakar surga, dan dengan air ini aku ingin padamkan neraka, supaya orang tidak menyembah Tuhan karena takut akan neraka, atau karena mendambakan surga, sehingga orang-orang menyembah Allah itu ibadah Allah hanya cinta kepada Allah." Nah, itu kan ada lagunya kan Ahmad Dhani itu apa tuh? Ini apa enggak? Nah, ini dalam bait syairnya seperti ini. Ilahi ila kunta a'buduka khaufan minan nar fahrukni biha. Ilahi ya Allah, idza kuntu a'buduka, jika aku menyembahmu ya Allah, khaufan minan nar, karena takut kepada neraka, fahrukni bihi, maka bakarlah aku dengan api neraka itu. Ya Allah, coba di doanya saking terus kalau leban ku Allah ya, kalau leban cintanya ku Allah. Logika doanya seperti itu. Ya. Jika aku menyembahmu karena takut. Ya. Jika aku menyembahmu karena takut api neraka, bakarlah aku di dalamnya. Ilahi idza kuntu a'buduka khaufan minan nar fahrukni biha. Ya Allah, kalaulah saya menyembahmu itu karena takut pada api neraka, maka bakarlah aku dengan api nerakamu.
bahasa bebasnya seperti itu ya. Au tom'an fil jannati fahrimni minha. Au tom'an fil jannati, dan jika aku menyembah karena mengharapkan surgamu. Ya, kita kan umumnya kan begitu ya, kalau berdoa tuh mudah-mudahan ya Allah dimasukkan kepada surga gitu kan. Robi'ah tuh udah di luar itu ya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, haramkanlah aku daripadanya, jauhkanlah aku dari surga itu. Kita kan gak berani seperti itu doa ya, minta dijauhkan dari surga. Justru kita pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Ini malah menantang. Semua diperhatikan konteks yang menantang tadi ya. Jadi menantang, maksudnya bukan menantang ya, tanda petik. Jadi jika aku menyembahmu karena takut api nerakamu, bakarlah aku di dalamnya, di dalam api neraka. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah aku pada surga itu. Waida, coba konklusinya. Waida kuntu la a'buduka illa min ajlika fala tahrimni min musyahadati wajhika. Wa idza kuntu la'abudu, namun jika aku menyembah la wa idza kuntu la'abudu illa min ajlika fala tahrimni min musyahadati wajhika. Namun jika aku menyembahmu karena hanya kecintaanku kepadamu, hanya kecintaanku pada Allah, tidak yang lainnya, jangan palingkan wajahmu ya Allah dariku. Coba diresapkanlah sedikit-sedikit ya. Ini bahasa Sunda sebenarnya. Ya, sangat mendalam sekali. Jika aku menyembahmu karena takut api neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, haramkanlah aku dari surga itu. Namun jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu ya Allah, jangan palingkan wajahmu dariku. Nah, ini terus kalau leban tahu gitu nya. Pebenten betul orangnya kalau ke remajanya, aku kabogoh katanya. Habis kadu kabogoh anda kabogoh. Antel. Kadu kabogoh kan. Terus kadu kabogoh namanya ningali tihang pantau kayak juga kabogoh. Ningali daun-daunan teh juga kabogoh ngagupaya. Nah, para ahli sufi juga jauh seperti itu. Jadi melihat apa-apa seperti Allah melihat kita terus. Melihat daun-daunan itu seperti ngagupaya Allah. Nah, jadi untuk sampai ke sana memang ada tahapan-tahapan. Ini yang dinamakan dalam tasawuf itu pendekatannya Rabi'ah Adawiyah itu dalam pendapatan mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau Hasan Al-Basri kan namanya, bisa pengetahuan dicarioskan beberapa waktu yang lalu, pendekatan tasawufnya itu khauf dan roja, takut dan berharapan. Takut kepada Allah, tapi mengharapkan pahala ataupun bimbingan dari Allah. Nah, tapi kalau Rabi'ah Adawiyah yang dikonsentrasikan dalam tasawufnya itu hanya cinta kepada Allah. Ya, jadi Rabi'ah itu dalam tasawuf adalah tercatat mendasarkan pada mahabbah. Ya, kata mahabbah itu kan berasal dari kata ahabba yuhibbu ya, mahabbatan. Dia mencintai. Nah, untuk sampai kepada mahabbah itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan atau ada beberapa macam. Nanti tahapan-tahapannya akan kita terangkan juga ya. Bagaimana orang bisa sampai mahabbah. Kan memang ilmu wis sugan 1% itu bisa niru Rabi'ah Adawiyah dari 100% masih sah ya. 1% dari 2%. Nah, untuk mahabbah cinta kepada Allah itu yaitu menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi yaitu Allah. Jadi dalam segala permasalahan ada karutang, ada naon, serahkan ke Allah. Kadang-kadang kan bila menyelesaikan masalah orang terus bentok, namun diteruskan ke orang masuk salah, terus bentok masuk kacau, makhluk Allah. Hari Allah menyelesaikan sok pas gitu ya. Tara kelewihan, tara kekurangan. Nah, sok kalaman punya orang man aya nu
ngahasut kumahanya. Ya udahlah. Apa kewajiban kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri orang lain kan susah, itu di luar jangkauan kita. Nah, yang harus memperbaikinya adalah Allah, maka serahkan ke Allah. Nah, gitu. Terkadang kita masuk ngeru biungnya, sok hayang ngomekeun batur teh gitu ya. Padahal lain bidang urang, mending kena ngomean memperbaiki diri sendiri. Maka pertama menyerahkan seluruh diri kepada Allah, yang kedua mengosongkan hati dari segalanya kecuali hanya dikasih Allah. Yang ketiga, yang dirasa bukan lagi cinta kepada zatnya, akhirnya sifat-sifat yang dicintai itu masuk ke dalam dirinya. Nah, jadi tos mahabbah mah jadi teu karasa diri urang teh. Anu aya da diri urang teh Allah gitu sakan. Kalau memang sifat-sifat naon anu disifatkeun ku Allah nu sae teh tos berlangsung tos melebet dina diri manehanana. Umpamana ya ieu mah contoh nya. Umpamanya teh aya al-halaj. Kemudian ngaleut deui abdi sabios. Ya, tadi Sufi Banos, orang sufi itu kalau sudah terbarasuna terus kalau leban terus kasengsem ku Allah. Nah, dirina teh teu ngarasana naon deui. Hanya Allah karena dirina teh gitu nya. Jadi apa yang dilaksanakan itu sudah Allah yang menggerakkan. Kehidupan sufi, urang mungkin susah membayangkannya karena memang kita belum masuk ke dunia sufi. Ada umpamanya namanya tokoh sufi itu Al-Hallaj. Waktu Al-Hallaj, ya Al-Hallaj gitu kan, ditanya kan. Kata Al-Hallaj, ma fil jubbati illallah. Ma fil jubbati illallah. Dalam jubahku itu tidak ada yang lain, hanya Allah. Jubah itu kan diri, di dalam jubahnya kan dirinya kan, badannya. Tapi menurut dia itu ma fil jubbati illallah. Gak ada apa-apa dalam jubah saya itu kecuali Allah. Sehingga orang-orang mengira musyrik ya, dia sudah mengaku Allah. Tidak. Jadi kalau sudah dalam keadaan fana itu ya seperti itu. Dalam dirinya itu sudah Allah aja kita menyatu. Nah, ini sebetulnya tidak asing ya. Di Wali Songo ya, dalam sejarahnya Wali Songo ada yang sudah menceritakan apa tarafnya atau levelnya atau makomnya udah sampai seperti itu mahabbahnya. Dalam salah satu wali namanya apa? Syekh Siti Jenar. Sing Syekh Siti Jenar itu bukan apa istri? Istrinya selalu pakai Siti ya. Padahal Siti itu dalam bahasa Arab itu tanah, Jenar itu abang merah. Cek urang mah taneuh beureum. Nah, Siti Jenar itu orang taneuh beureum bae itu tuh. Syekh Siti Jenar itu Syekh taneuh beureum. Jadi pameget laki-laki Syekh Siti Jenar itu bukan perempuan. Siti itu dalam bahasa Jawa tuh tanah, Jenar abang atau merah. Jadi Syekh Siti Jenar adalah apa tanah abang, tanah merah. Padahal namanya adalah Syekh Abdul Jalil. Ya, Syekh Abdul Jalil. Nah, Syekh Abdul Jalil itu juga menjelaskan dalam tasawufnya itu apa yang dinamakan manunggaling kaulo Gusin Gusti. Manunggaling kaulo ing Gusti. Manunggaling kaulo ing Gusti itu menyatunya diri kita, diri saya dengan Allah. Jadi saya itu ya sudah Allah aja gitu. Allah adalah saya. Nah, gitu. Jadi memang agak berat ya kurang mata kateleman. Kalau udah sampai kepada tarafnya sufi ya seperti itu kan ya. Dia mah diajar sebenarnya 1% sampai 2% kacepretannya. Jadi ayat kerget hati karena apa? Senang atau nabi cinta kepada Allah ya. Nah, para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Allah dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Allah yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana. Sifat-sifat buruk sudah hilang ya.
Jadi semuanya yang ada di dirinya itu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang ada pada diri Allah. Nah, gitu kan. Itulah yang namanya manunggaling kaula ing Gusti. Nah, untuk sampai ke sana itu dalam ilmu tasawuf kan ya mah urang diraba-raba we suganan we tahapan-tahapan bisa lebet ke sana. Jadi urang supaya masuk kepada tahapan mahabbah kepada Allah itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapannya tahalli. Sok sadat ya, bener-bener sadat. Tahalli. Tahalli itu mengosongkan diri dari rodhail, dari kotoran-kotoran hati. Ria, ujub, sum'ah ya, yang ada dalam hati, apa saja yang merusak hati kita ya, hasud, dihilangkan, itu tahalli. Nah ini kan kita bisa berusaha lah, walaupun 1%, 2%, walaupun tidak setahap Robi'ah kan seperti itu kan, dari tahalli dulu, dihilangkan yang tadinya suka ikutan mabuk, zina dan sebagainya, dihilangkan oleh Robi'ah Adawiyah secara bertahap ya. Tahalli dihilangkan dulu. Nah, menghilangkan diri dari hal yang tercela. Salah satunya adalah hubud dunia. Jadi orang masih ya susah memang ya, tidak mencintai dunia tuh hayang we gitu nya. Mas mobil hiji hayang 2, hayang 3, bumi hiji hayang 2, hayang 3. Tapi istri bacekap hijinya. Eta hubud dunia seperti itu. Eta harus mau menghilangkan. Paling tidak kan pada zaman sekarang ini kalau menghilangkan sama sekali susah ya. Kita bolehlah kaya gitu ya. Bolehlah punya mobil banyak, punya rumah banyak, tapi hati kita jangan cumantol karena kekayaan itu. Hati harus tetap cumantol ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diusahakan itu. Itulah yang namanya tahalli. Yang selanjutnya yang kedua tahalli. Tadi pakai kha, akhirnya pakai ha. Tahalli. Tahalla ya. Ya, mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji. Jadi kalau tadi sifat-sifat yang jelek sudah dihilangkan, nah itu kan bertahap, maka isilah dengan yang terpuji. Yang terpuji ya, biasakanlah ngaji Quran, pokoknya kan, biasakanlah tahajud, biasakanlah sholat duha, biasakanlah sedekah ya. Sedekah walaupun sebagaimana diusahakanlah sedekah. Ibu-ibu jangan menunggu kaya dulu. Karena kaya kapan bisa kaya ya? Kalau maaf saja, kalau usahanya dari biasa, dari gowengan, dari menjual pecel ya, mau jadi kaya, kalau nggak ada anugerah Allah kan susah. Pokoknya semampunya lah. Walaupun kita jualan apa yang kecil-kecil, sedekahkan semampu kita. Ya itu kan. Itu adalah tahalli ya, mengisi dari tadinya yang kotor-kotor dengan hal yang baik. Nah ini mungkin juga sekarang banyak ke ibu-ibu ke pengajian ke masjid ya, yang dulu tuh banyak ya dibandingkan dari bapak-bapak, tapi sekarang mah lebih banyak ibu-ibu tuh. Mungkin termasuk tahalli juga ya, yang tadinya nggak mau ke masjid pengajian, nah sekarang kan diisi dengan yang terpuji ya. Insya Allah lillahi ta'ala ya Bu ya. Nah pahalanya insya Allah tahalli, mengisi dengan kebaikan. Nah setelah itu baru tajalli. Tajalli muncul sifat-sifat kita yang baik ya. Sifat-sifat Allah bisa muncul dalam kehidupan kita. Tajalli. Dan itu tidak usah direka-reka oleh diri kita. Nanti akan datang sendiri. Di dalam kita itu mencerminkan sifat-sifat yang baik. Tapi tadi ya, tahapan-tahapannya yaitu dari tahalli, tahalli dulu ya. Tahalli dulu, menghilangkan, mengosongkan, menjauhkan sifat-sifat yang jelek. Kemudian yang kedua tahalli, diisi tahalli itu dengan hal yang baik. Kemudian setelah itu tajalli. Tajalli itu muncul sifat-sifat yang baik ada dalam diri kita. Dan itu nggak usah diusaha-usahakan, tajalli itu ya sudah muncul sendiri. Ya. Selanjutnya ini ada singiran banyak sebenarnya puisi-puisi dari Robi'ah Adawiyah itu yang puisi-puisi percintaan yang banyak. Akhirnya puisi percintaan itu
banyak oleh para musisi itu dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi puisi percintaan antara remaja ya. Padahal sebetulnya kan itu puisinya ya puisi kepada Allah. Nah seperti tadi kan yang disebutkan yang di sana kan, itu sebenarnya kembali kepada Allah. Ya di sini bapaknya ya, ini juga puisinya pernah dinyanyikan juga oleh Umi Kulsum dan beberapa tahun yang lalu oleh Almarhumlah guru kita ya, Almarhumlah Pak Syihabuddin Muhsin dulu ya, ada membacakan puisi ini yang sangat enak sekali dengan suara yang sangat hebat, yaitu Arabtul hawa mud arabtu hawaka wa ablaqtu qalbi amman siwaka. Tuh terus anu apa? Ya. Arabtul hawa. Bisa kan ya? Ya, kan kayak dia menyanyikan dia salah paham. Arabtul hawa, saya mengenal cinta. Mud arabtu hawaka, sejak aku mengenal cinta kepadamu. Nah, di dalam lagu-lagu anak muda kan munya itu kepada pacarnya. Padahal kan bukan ya, Arab di sini Arab itu kepada Allah. Arabtul hawa, saya mengenal cinta. Mud arabtu hawaka, sejak aku mengenal cintamu, yaitu Allah ya. Wa aglaqtu qalbi, saya tutup hatiku. Nah, saya tutup hatiku amman siwaka, dari yang selain kamu. Jadi hanya cinta itu hanya kepada kamu saja. Nah, tapi dalam lagu itu kan di Ahmad Dhani itu apa ya, lagu ada ya ini kan kasusasi orang yang belum, Ahmad Dhani sudah tahu jelas isinya, tapi yang mendengar itu ya seakan-akan konotasinya ya untuk percintaan remaja, padahal ini kan kembali kepada Allah. Arabtul hawa, saya mengenal cinta. Mud arabtu hawaka, sejak aku mengenal cintamu. Wa aghlaqtu, dan saya tutup kalbuku, hatiku, amman siwaka, dari yang selainmu. Jadi cintanya itu hanya kepadamu saja. Saya ingat zaman ditulis Quran gitu ya. Kalau marhum Kang Recep, katos ya, guys kampun tuh. Ya. Ya, selanjutnya wa kuntu unajika ya man tara khafaya, ya man tara khafayal qulubi walasna naraka. Wa kuntu unajika ya man tara khafayal qulubi walasna naraka. Ku berbisik padamu ya Allah, wahai yang melihat segala rahasiaku, sedangkan aku tidak bisa menatap kamu. Kan? Jadi Rabi'ah atau kita ya berbisik, berdoa dengan pelan-pelan, wahai Allah yang melihat segala rahasiaku, sedangkan aku tidak bisa menatapmu. Nah, kemudian selanjutnya uhibbuka hubbaini, saya mencintaimu ya Allah, hubbaini dengan dua cara cinta. Nah ya, diajar kecintaan ya. Hubbul hawa wa hubban di annaka ahlun lidaka. Uhibbuka hubbaini, hubbul hawa wa hubban, atau hubbal hawa wa hubban di annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua cara. Cinta karena keinginanku, karena aku ingin sekali mencintai kamu ya Allah. Nah, jadi ada dua cara dalam mencintai Allah, kata Rubaiyah Al-Adawiyah. Yang pertama, hubul hawa, cinta karena aku ingin atau sangat mencintaimu ya Allah. Kemudian yang kedua, hubban di annaka ahlun lidzak. Yang kedua itu cinta karena engkau ya Allah pantas untuk saya cintai. Ya Allah, katanya bahasanya. Jadi kata Robeah, saya mencintaimu ya Allah dengan dua cara. Yang pertama, cinta karena saya mencintaimu. Yang kedua, cinta karena engkau ya Allah patut untuk dicintai. Ya.
Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa wa syughli bi dzikrika amman siwaka. Adapun cinta karena keinginanku, maka aku sibuk zikir mengingatmu. Tadi kan dua kata cinta ya. Jika cintaku kepada Allah. Nah, cintaku kepada Allah itu maknanya itu yaitu sibuk diriku dengan zikir kepada Allah. Nah, cobalah kita ya walaupun tidak 100% seperti Robi'ah, zikir itu coba didawamkan gitu ya. Baca Al-Quran dibiasakan. Ini sudah masuk kepada hubul hawa ya, cinta karena aku mencintai Allah. Ya. Adapun cinta karena keinginanku, maka aku sibuk zikir mengingatmu dan melupakan selainmu, melupakan yang lainnya. Ya banyak belanja ke pasar ya kadang-kadang ingat teman-teman bisa ya orang-orangnya terus apa dengan sangu ya, tapi ya bagaimana lah diatur ya. Jangan sampai orang tercurah karena urusan dunia, tapi urusan Allah tertinggal. Ya, wa amal ladzi anta ahlul lahu. Adapun cinta yang karena engkau pantas untuk itu, fakasbuka lil hijabi hatta araka, yaitu keterbukaan tabir hingga aku bisa melihatmu. Ya Allah. Jadi yang kedua tuh cinta karena aku mencintaimu. Yang kedua karena engkau adalah pantas untuk dicinta. Yang pertama karena aku cinta kepadamu, saya selalu zikir kepadamu. Ya. Tapi kalau yang kedua karena kau patut dicintai, bukakanlah tabirmu ya Allah sehingga aku bisa melihat zatmu. Ya Allah, ini kan sangat tinggi sekali kalau bisa ya. Ya. Falal hamdu fida waladaka li walakin lakal hamdu fida wadaka. Maka tidak pujian dalam cinta yang ini maupun yang itu bagi diriku, tetapi segala pujian hanyalah bagimu. Capeklah rasanya, terus saja. Ya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Kan lainnya pelajaran yang bisa diambil tadinya bahwa Robi'ah Al-Adawiyah itu adalah Robi'ah Al-Adawiyah itu orang biasa, orang miskin, tapi tidak menghalangi untuk bisa mencintai Allah walaupun orang miskin. Nah, yang kedua bahwa kita jangan pesimis ya. Walaupun kita dari keluarga miskin umpamanya, tidak menutup kemungkinan kekuasaan Allah mengangkat kita dan mengangkat derajat anak keturunan kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Robi'ah Al-Adawiyah yang terakhir yang saya nanya dalam ibadahnya, sehingga walaupun sedikit bisa mengikuti, itu sudah alhamdulillah. Marilah tutup pengajian siang ini bersama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.